Hai teman-teman, hari ini saya ingin membahas tentang post-power syndrome. Sindroma pasca kuasa. Nah, teman-teman ingin tahu nggak apa itu post-power syndrome? Silakan ikuti video saya selanjutnya ya. Pasti menarik dong ya. Dengan skip dulu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, dimanapun engkau berada, hari ini saya ingin membahas tentang post-power syndrome atau sindroma pasca kuasa. Apakah sindroma pasca kuasa itu? Nah, ini pertanyaan. Lalu kita lihat selanjutnya, apa itu? Sebutan post-power syndrome atau sindroma pasca kuasa itu sering terjadi menjadi topik pembicaraan sehari-hari. Nah, berkenaan perilaku orang-orang yang mengakhiri suatu jabatan. Nah, ini nampaknya seorang yang akan mengakhiri jabatan ini orang-orang sudah menuju lansia nih. Orang ingin pensiun ya. Mengakhiri jabatannya itu biasanya post-power syndrome ya. Berkenaan perilaku orang-orang yang telah mengakhiri suatu tugas atau jabatan atau posisi tertentu. Misalnya hari ini mereka ini dapat jabatan yang tinggi, wah hebat. Orang-orang memujinya, senang, bahagia karena banyak orang yang berdatangan ke rumah ada yang perlu tanda tangan segala macam. Nah, ketika di akhir jabatan itu pernah saya lihat orang-orang di rumah sakit itu karena pensiun sakit. Ada karena pensiun sakit. Nanya pensiun itu kalau bagi saya bahagia. Kenapa? Sekarang kan bebas tugas. Tugas kita, tugas negara yang keemban kan sudah bebas tugas. Apalagi yang buat kita susah dan sakit. Ya senang dong. Kita masih banyak kesempatan untuk beribadah kan, bukannya sakit. Nah, hal itu selalu menjadi topik bahasan yang menarik perhatian. Nah, itu biasanya di kalangan orang-orang bapak-bapak itu sering jadi topik perhatian dan jadi pembahasan tertentu ya. Karena gejala itu sering menimbulkan masalah baik bagi dirinya yang bersangkutan maupun bagi lingkungan. Itu yang bermasalah. Berarti karena kuasanya terlalu hebat, jadi kalau kekuasaan itu pergi menjadi terganggu. Nah, katanya dia akan menjadi gejala itu sering menimbulkan masalah bagi dirinya maupun dirinya yang bersangkutan maupun bagi lingkungannya dalam dunia medis atau kedokteran. Berarti orang yang itu pasti hubungannya dengan dokter ya. Stres ya. Mungkin kalau biasanya uangnya melimpah kan orang bawa ini bawa itu ke rumah untuk tanda tangan. Habis itu jabatannya sudah pergi, ya mulai ke sepi rumahnya ya dan susah. Sindroma diartikan sebagai suatu rangkaian gejala yang secara bersama-sama menunjukkan adanya suatu penyakit, kondisi abnormal yang diderita oleh seseorang. Nah, dalam pengertian yang lebih umum, sindroma merupakan serangkaian pendapat, opini, ya, tindakan, peristiwa, dan sebagainya yang memberikan indikasi adanya kondisi tertentu. Nah, kalau orang sindrom itu pasti ada terjadi kondisi tertentu. Misalnya, meningkatkan pengangguran, tingginya inflasi, rendahnya daya beli, meningkatkan kejahatan, meningkatkan kejahatan dan sebagainya. Merupakan sindroma kondisi ekonomi yang tidak sehat. Dengan pengertian tersebut, maka sindroma pasca kuasa
mempunyai pengertian sebagai serangkaian gejala yang menunjukkan adanya kondisi psikologis yang kurang normal atau gangguan pada diri seseorang setelah mengakhiri posisi jabatan tertentu pada pekerjaan tertentu. Gejala-gejala tersebut akan ditunjukkan dengan berbagai perubahan dalam aspek fisik. Nah, darah tinggi, darah rendah, darah apa lagi? Darah manis. Darah ini yang berfungsi dengan darah biasanya ya. Oh, ujung-ujungnya ke rumah sakit. Berarti perubahan pada aspek fisik atau perbuatannya. Karena berele jak jalan-jalan sendiri, ngomong sendiri. Itulah pikirannya, perasaan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, serta dalam kondisi yang tergolong kurang normal. Itu hanya normal deh, tidak normal lagi. Kalau udah sindrom nih. Dalam aspek fisik misalnya ada beberapa penyakit tertentu seperti jantung. Sakit jantung, sakitlah jantungnya. Kena tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, menurun dinamika fisik, dan sebagainya. Nah, banyak gejala-gejala fisik nih yang membuat orang sindroma ini ya. Makanya kita ketika kita berpuasa, kita jangan merasa kita lebih tinggi. Jangan. Kita merasakan saja sama seperti karyawan lain. Jadi tidak ada masalah ketika kita mengakhiri jabatan tertentu. Gejala psikologis yang muncul adalah berkenaan dengan konsep diri yang kurang realistis serta gejala lain seperti perbuatan yang serba salah, perasaan berkuasa dan mau menang sendiri. Nan Lena, jangan lagi ada. Selalu ingin diperhatikan. Ya, itulah. Peka terhadap rangsangan emosional tertentu. Terasa terisolasi. Ya, rasa tidak berguna. Kurang percaya diri. Kurang percaya kepada orang lain. Kekeliruan berpikir. Ya. Membanggakan kejayaan masa lalu. Oh, lo Noroje hebat. Saya hebat dulu. Saya sebagai kepala. Membanggakan diri. Kepu. Itu apa membanggakan diri? Rasa diri besar. Terus stres. Rasa tertekan. Depresi. Dan sebagainya. Untuk apa depresi kalau sudah mengakhiri jabatan? Kondisi tersebut sudah tentu akan memberi efek pada kondisi kepribadian secara keseluruhan dan pada gilirannya akan memberikan dampak pada lingkungan baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sosial. Jadi kita dan lebih luas. Misalnya dalam keluarga merasa, oh saya ini tidak hebat lagi, begini, begitu. Tidak punya uang lagi. Tapi kalau orang perempuan tidak ada itu. Pada umumnya sindroma pasca kuasa akan berkaitan dengan timbulnya berbagai masalah gangguan terhadap dirinya maupun terhadap orang lain di sekitarnya. Yang pasti keluarga dan tetangga. Sindroma pasca kuasa ini terjadi karena kekurangan mampuan seseorang melakukan adaptasi dalam suatu proses tradisi dan situasi-situasi yang lain. Nah, karena kita jabatan sudah diakhiri, jadi terasa begini, bagaimana, begitu ya. Jadi situasi menduduki jabatan, situasi berhenti dari jabatan tertentu pada saat menduduki jabatan, akan ada sejumlah peran-peran tertentu yang harus dilakukan. Dan pada suatu kedudukan itu telah berakhir dan telah berpindah dalam situasi lain. Ya, karena sudah pensiun, sudah berhenti dari jabatan itu. Kita udah jadi pegawai biasa. Jadi merasa begini, nggak enak ya.
maka ada tuntutan peran-peran tertentu dalam situasi yang baru. Pengaruh peran-peran situasi lama akan menimbulkan berbagai sindroma dalam situasi baru apabila kurang mampu melakukan adaptasi. Nah, berarti kita harus dapat beradaptasi bahwa kita ini sudah pensiun dari jabatan. Ya, kalau kepala sekolah misalnya saya rasa nggak ada berapa ya. Tapi ada juga sekolah-sekolah tertentu. Tapi kalau sekolah PAUD ya nggak ada masalah. Jabatan pengawas pensiun juga nggak ada masalah. Ya happy-happy saja. Malah lebih aman ketika sudah pensiun kita sudah merasa lebih tenang, kita dapat beribadah lebih baik ya, lebih enjoy ya. Dan kita nggak pernah menzalimi orang, nggak masalah kita pensiun. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Makanya sedang menduduki jabatan, sadar diri bahwa kita nanti akan berakhir jabatan itu. Jadi jangan kita bangga-banggakan dono orojehnya. Nggak perlu lagi. Pun udah pensiun nih, nggak perlu kita ingat-ingat lagi jabatan kita dulu. Nggak ada gunanya. Karena semua itu hanya fata morgana, hanya sementara. Nggak usah dipikirkan. Jadi supaya kita sendiri kita harus ingat, harus tahu bahwa ini masih jabatan yang sudah pergi. Kalau misalnya nyawa kita yang pergi, apa yang dapat kita ini? Nah, kita harus tahu itu. Harus ingat bahwa dunia ini hanya sebentar dan jabatan itu hanya sebentar. Perlakukanlah orang-orang dekat kita sama dengan kita perlakukan hati kita sendiri. Jadi kita harus tahu itu. Begitu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.